Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Mari kita menenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Setelah satu hari penuh dengan aktivitas, suka dan duka, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk berdiam dan mendengar suara Tuhan yang lembut. Firman Tuhan malam ini diambil dari Ratapan 3 ayat 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalimat sederhana ini seperti bisikan lembut bagi hati yang lelah. Tuhan itu baik. Dan di tengah penantian, kita diajak untuk tetap diam. Bukan karena putus asa, tapi karena percaya. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang kehilangan pekerjaannya setelah belasan tahun bekerja di tempat yang sama. Hari-harinya diisi dengan kecemasan, malamnya dengan doa yang belum terjawab. Setiap pagi ia duduk di teras rumah, menatap langit tanpa tahu apa yang akan terjadi. Namun suatu malam, ketika ia membaca ayat ini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, hatinya tersentuh. Ia berhenti mengeluh dan mulai berdoa dengan tenang. Tuhan, aku tidak mengerti jalan-Mu, tapi aku tahu Engkau baik. Beberapa bulan kemudian, ia mendapat pekerjaan baru, justru di tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Dan dari situ, ia belajar bahwa diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Diam adalah bukti iman. Sahabat terkasih, seringkali kita baru menyadari kebaikan Tuhan setelah badai berlalu. Namun, ayat ini mengingatkan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak hanya baik ketika doa dijawab. Ia baik bahkan ketika kita masih menunggu. Ia baik dalam kesunyian, dalam air mata, bahkan dalam penantian panjang yang tidak kita mengerti. Dalam setiap waktu yang kita jalani, Tuhan sedang membentuk hati kita supaya lebih sabar, lebih percaya, dan lebih tenang di bawah tangannya yang lembut. Sahabat terkasih, kata menanti dengan diam bukan berarti pasif. Diam yang dimaksud di sini adalah sikap hati yang percaya penuh, bukan menyerah, melainkan bersandar total pada Tuhan. Sama seperti anak kecil yang tertidur di pelukan ayahnya. Ia tidak tahu kapan ayahnya akan bangun, tapi ia tenang karena tahu ayahnya tetap ada. Begitulah cara Tuhan ingin kita menanti, dalam keheningan yang penuh kepercayaan. Sahabat terkasih, seringkali kita merasa waktu Tuhan terlambat. Padahal Tuhan tak pernah salah waktu. Ia datang tepat saat hati kita siap untuk menerima. Mungkin malam ini kita sedang menanti sesuatu, jawaban doa, kesembuhan, atau arah hidup. Jangan menyerah. Ayat ini berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan sedang bekerja dalam diam, dan saat Ia bergerak, segalanya akan indah pada waktunya. Sahabat terkasih, mari ambil waktu sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan hati Anda tenang di hadapan Tuhan. Ucapkanlah dalam hati, Tuhan, aku mau menanti dengan diam. Aku percaya Engkau baik. Diam bukan berarti Tuhan lupa. Diam adalah tanda bahwa kita menyerahkan kendali kepada Tuhan yang lebih tahu segalanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang mungkin lelah oleh penantian. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Ajari kami untuk menanti dengan diam, dengan hati yang percaya. Ketika doa kami belum terjawab, biarlah iman kami tetap kuat. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang menenangkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini.
Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.